Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan kita transisi energi ini menjadi menarik karena ini akan hubungannya nanti dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lakukan pendekatan masyarakat kita tuh masih rendah. Tapi ini ada yang bertanya Pak. Silakan Bapak Yosolihin Jekala, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Silakan Pak. Saya lupa mic-nya. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak sekalian. Giliran saya untuk bertanya tentang transisi energi Pak. Kalau seperti kita semua ketahui bahwa sesuai dengan kesepakatan Paris, Indonesia memiliki komitmen net zero emission pada tahun 2060 Pak. Namun pada saat ini kira-kira kurang lebih 100 juta orang memiliki daya beli yang rendah. Nah di tahun 2023 ini subsidi listrik saja sudah mencapai 70,5 triliun rupiah. Sehingga apabila kita melakukan transisi energi yang lebih bersih, itu membutuhkan subsidi lagi yang lebih besar. Atau apabila tanpa subsidi, maka biaya yang dikeluarkan masyarakat akan lebih tinggi, Pak. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana strategi Bapak untuk menyeimbangkan antara target transisi energi dengan kemampuan masyarakat? Terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang menarik Pak, kalau kita mau mengalihkan energi ketika harga BBM murah pindah lagi ke BBM gitu. Jadi kadang-kadang transisi energinya nggak jalan. Zigzag gitu. Iya betul sekali. Nah ketika kita sudah mulai konsisten, pendapatan masyarakat kita belum naik, maka subsidi yang meningkat atau pendapatan masyarakat makin menurun karena harus membeli energi yang lebih mahal. Ini pertanyaannya. Silakan Pak Anies. Ya, tapi gini. Ketika kita bicara tentang transisi itu artinya apa? Meninggalkan dari satu ke yang lain. Ya. Maka yang harus dipikirkan bukan hanya menjadi green energy, tapi menyelamatkan mereka yang sekarang berada di sektor yang non-green energy. Yes. Jangan sampai transisi itu dikerjakan dan menjadi pelaku di sini, lalu kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupan. Jadi transisi ini harus dipikirkan aspek transisinya dan aspek pelakunya di sini. Jadi pengalaman nih Pak sekalian, kita membangun jalan tol sepanjang Pantura. Kita tidak memikirkan secara serius transisi dari non-tol ke tol. Seluruh restoran mati, seluruh hotel mati, karena kita tidak memikirkan transisi dari non-tol ke tol. Ketika kita transisi itu dua-duanya harus dihidupkan, harus ada penggantinya. Nah, apa solusinya? Percakapan dengan stakeholder yang akan ditinggalkan dan stakeholder yang akan terlibat di dalam proses perubahan. Menurut saya penyusunan roadmap-nya harus disepakati sama-sama. Dan negara punya komitmen internasional yang harus diterjemahkan menjadi regulasi yang konsisten. Kita tanda tangan Paris Agreement, kita tanda tangan juga kemarin di COP20, terus kemarin juga di Dubai. Dubai ya kemarin ya, di Dubai. Jadi kesepakatan itu semua itu harus, yang kedua nih, harus diturunkan dalam bentuk regulasi pusat, kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Sekalian eksekusi soal lingkungan hidup itu ada di kota, ada di kabupaten, bukan di tingkat nasional. Tapi coba kalau tanya wali kota, bupati, gubernur, pernahkah diajak bicara tentang regulasi untuk mensupport ini? Belum. Jadi kedua regulasi yang dikerjakan serius. Lalu yang ketiga, kita harus secara konsisten menerapkan roadmap yang disusun bersama. Konsistensi ini dibutuhkan. Dan konsistensi ini pasti membutuhkan biaya. Tidak ada transisi tanpa subsidi. Tapi ketika subsidi itu diberikan, maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat, ekonomi yang lebih bersih. Dan itu adalah manfaat yang tidak bisa dihitung secara rupiah begitu saja, karena manfaatnya adalah ekosistem ekologi kita yang lebih baik. Jadi Pak Solihin, kami melihat kita perlu melakukan 3 fase ini. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah perlu melakukan prioritas pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri yang eksplorasinya membutuhkan komitmen investasi yang serius. Kita punya cadangan geotermal yang luar biasa. Menurut statistik 40% dunia itu ada di Indonesia. Tapi investasi di sini itu resikonya besar, biayanya besar. Maka negara harus siap untuk ikut di dalam kegiatan ini. Yang kedua tentu udara, biofuel dan solar.
Tapi proses ini semua, Bapak sekalian, hanya bisa terjadi kalau kita punya roadmap sama-sama. Dan ini dikerjakan sebagai satu rencana komprehensif, bukan piecemeal. Misalnya, piecemeal itu begini, membereskan suplai listrik ke PLN menjadi target sekian persen. Kemudian mencari solusi untuk mobil berbasis listrik sekian persen, transportasi umum sekian persen. Itu menjadi piecemeal kecil-kecil. Ini harus dijadikan satu rencana besar, disepakati, lalu dijalankan lintas waktu. Begitu Pak Solihin. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab mengenai pendapatan masyarakat yang masih rendah. Biasanya energi terbarukan tuh menjadi mahal Pak, di mana negara pun juga demikian yang mereka hadapi. Ya, begini, kalau itu kita harus memberikan subsidi juga kepada kegiatan perekonomian yang masih kecil dan lemah. Mau tidak mau itu harus kita berikan bagian dari komitmen. Karena itulah sebabnya kenapa roadmap ini harus komprehensif, supaya roadmap ini bisa dipakai di seluruh sektor. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anies.